kita krisis leadership gitu. Jadi artinya gini, 2025 tuh bentar lagi Bang, dan katanya diramalkan 70% struktural dan strategik itu ada di millennials. Betul. Tapi banyaknya, ini yang aku lihat ya Bang, nggak cuma di satu BUMN aja gitu, di banyak perusahaan tuh mereka tuh nggak mau naik ke struktural. Jadi mereka nggak mau dipromosiin karena nggak mau keluar dari zona nyaman. Sekali-sekali nih, jadi kita keluar dari studio yang penuh dengan LED, hijau banget di belakang. Ini karena, nggak tahu ya, saya yang ngundang beliau, tapi beliau yang jadian tempat. Tamu saya, untuk kedua kalinya, Annalisa Widianingrum, psikolog cantik lah. Halo Bang Helmi, selamat datang di Jogja. Jogja. Ini janjian punya Mas Haji enggak ya? Amin ya. Kita lagi ada di satu restoran ya, dan Pawon Bagito. Seneng nggak Makanya nih? enak, oh enak banget. Saya tuh kalau ke daerah itu memang nggak suka makan di hotel, tapi di Jakarta aja. Makanan khas desa gitu Makanan ya. khas. Tadi ada mangut ya. Walaupun saya nggak makan, tapi yang lain enak-enak banget. Yes, moga-moga berkenan nih Bang. Termasuk nih minuman kita wedang-wedang Jawa ini, wedang ya kan. Mantap banget ya. Nyobain dulu. Jadi nih Bang Helmi datang ke Jogja, kita bikin konten, terus lagi ada event lagi nih Bang. Enggak, cuma menemuin anak Khusus ya? biar GR. Tapi kita janjiannya lama banget ya. Iya, iya. Ada satu pekerjaan. Jadi kita tuh ada satu pekerjaan mulia gitu sebenarnya yang kita berharap Ana bisa bantu ya. Pasti. Kita itu lagi concern, banyak orang tua yang concern karena guru-guru tuh makin nggak keren gitu. Karena anak-anak itu nggak nikmatin lagi fun learning ya. Jadi kurang Fun guru-guru ngajar. Fun gitu ya. Iya, salahnya di mana? Kemarin kita udah beda-beda nih. Ada tim kecil gitu. Satu mungkin communication skill ini ya. Iya. Ya, jadi kemampuan komunikasi itu Penting komunikasi banget ya, itu kan Bang, ya. harus know your audience. Iya. Nah, audiensnya udah berubah nih. Anak-anak sekarang itu kan udah berubah, ya kan? Mereka punya bahasa yang berbeda. Betul. Belum lagi kalau kita lihat generasi alfa sekarang Ya. digital banget gitu ya Bang. Sangat, sangat. Jadi nggak mau satu arah tanpa ada Nggak mau. guru ngasih video atau visual Nah, gitu ya. Iya. Jadi anak-anak sekarang itu lebih audiovisual. Kalau zaman waktu saya nggak tahu Ana ya. Kalau kita kan kebangetan saya. Kalau zaman saya kan tekstual. Saya ingat banget tuh. Guru saya kalau masuk itu Satu arah gitu ya. dia keluarin satu catatan gitu, dia cari mana yang tulisannya paling bagus dan dia suruh tulis tuh pakai kapur. Semua tulis. Bayangin tuh 2 jam 3 jam hanya untuk menyalin. Bosen banget tuh Bang. Bosen banget. Anak sekarang nggak mungkin, anak sekarang kan sangat audiovisual. Iya. Cukup pakai video. Nah, kalau menurut saya, ya guru-guru harus belajar bikin video dong. Yes, belum lagi kalau kita bicara psikologi anak nih Bang. Mereka kan lahir dengan karakteristik generasi yang beda. Beda banget. Terus ngomongin soal generasi sekarang nih Bang, ini kan belum lama tuh banyak banget nih PHK besar-besaran di beberapa perusahaan gitu ya Bang Helmi. Apalagi yang terjadi ya Apa kan? yang terjadi Apa yang gitu. terjadi? Kalau balik ke tadi, di kelas juga begitu tuh. Ya bayangkan kalau guru-gurunya itu tetap menganggap bahwa dirinya benar. Iya. Ini yang terjadi Iya, nih. iya. Kayak gurunya anak saya, aduh saya dapat laporan aja tuh, kok begitu sih jadi guru? Diprotes, nggak boleh. Anaknya punya pendapat yang berbeda, dianggap salah. Mending kalau salah, dimarahin. Dan itu nggak relevan sama apa yang dibutuhin buat Betul. pekerjaan ke depan nggak sih Bang di Ya, generasi betul. mereka? Dikritik, marah. Aduh, dan jadi ini yang makanya saya kepengen banget ngajak Ana dan teman-teman semua ya. Mari yuk kita bantuin guru-guru, karena guru itu penting loh. Iya. Kita bukan siapa-siapa nih Bang tanpa guru gitu kan. Ya, jadi oke. Nah, begitu juga di tempat pekerjaan nih. Ana kan pas sekarang kan banyak sekali memberikan sharing Yes. ke keliling Indonesia. Saya dengar di kontrak BUMN itu. Alhamdulillah ya Bang ya. Jadi guru juga bukan, tapi mungkin sharing lebih ke psikologi untuk para millennials nih Bang yang Iya, sekarang lagi iya. ada di BUMN. Mereka sering banget bilang, "Mbak Ana, gimana sih caranya untuk kita survive jadi budak korporat?" Itu kayak Budak korporat? Ya itu Masya istilah Allah. yang sekarang lagi hits gitu Bang. Dan mereka sebenarnya udah tahu bahwa masuk ke perusahaan itu ya mereka harus siap dengan segala resiko kan. Kalau kita nih high freedom ya Bang, Iya. tapi kita high risk.
Ya. Kalau mereka ini kan low freedom, Ya. tapi low risk. Ya. Nah, bagian yang low freedom ini membuat mereka tuh jadi kayak nggak bisa sekuat generasi yang sebelumnya nih, Bang. Iya, iya. Aku nggak tahu nih, apakah ada yang berubah kah? Pasti. Atau ada yang Pasti. sesuatu yang memang mempermudah mereka gitu. Betul, Itu betul. yang kemarin aku diminta manajemen buat memberikan motivasi lah, Bang. Buat mereka tetap punya growth mindset supaya mereka bisa resilient dan paham bahwa yang dikerjakan di pekerjaan itu bukan hanya berkorelasi sama pekerjaan dan perusahaan aja, tapi berkorelasi terhadap kualitas pribadi mereka. Ya. Ibaratnya suatu hari uncertainty di depan mata perusahaan mereka itu, misalnya nih tiba-tiba ada pengurangan pegawai, orang-orang yang qualified di perusahaan itu nggak perlu takut karena dia memang qualified. Pasti Dia akan dipertahankan. Pasti akan dipertahankan atau dia akan diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ya. Gitu. Jadi gimana kemarin sesi yang kita buat itu para millennials ini menemukan lagi purpose mereka kerja apa. Dengan berbagai activity dan materi gitu ya. Terus mereka diminta untuk berkontribusi, bukan hanya sekedar mengkritisi tanpa solusi. Oke. Terus kita ajarin design thinking di Ya. sesi itu, gitu sih Bang. Ya itu relevan banget, An. Saya kan nulis buku Breaking the Wall ya. Ah, Itu relevan banget. Pengalaman saya bekerja di salah satu lembaga negara itu yang tidak perlu disebut. tapi orang udah banyak kayak tahu Iya, sih Bang. karena di situ di mana milenialnya nggak bisa kerjasama tuh dengan non milenialnya. Iya, itu kenapa ya Dan Bang? malah ada gap. Ya, memang itu dan itu terjadi di mana-mana. Iya, gap generation itu ya. Iya, gap generation. Karena kalau kita lihat ya, secara psikologi memang kalau dari baby boomers ke Gen X, itu patahnya kan nggak jauh ya. Betul, tapi baby boomers ke Y ini Wah, atau X, Z. X ke Y. Iya, X Wah, ke X Y. Y ke Z, waduh, itu mah patahnya udah luar biasa. Mindsetnya beda, Cara lifestyle komunikasi. beda, cara komunikasi berbeda, tokonya pun beda. Benar, benar. Yang di sini Lady Gaga, yang di atasnya mungkin masih Queen ya, gitu. Kalau baby boomers ke X, Iya, iya. itu masih aman Masih tuh. nggak terlalu jauh ya. Nah inilah yang kadang-kadang cara komunikasi beda, bahasa beda itu ya, kadang-kadang di perusahaan itu terjadi pengelompokan tuh, Iya, iya. terjadi dikotomi, Betul. saling ngatain, itu orang-orang tua jadul. Jadi nggak kolaboratif gitu ya Enggak, Bang ya. padahal mereka harus kolaboratif karena dua-duanya punya kekuatan tuh. Betul, aku setuju itu Bang. Ibaratnya Iya. kalau baby boomers nih experience dan wisdom mereka nggak bisa dibohongin ya, itu Ya. kan proses ya Bang ya. Network, Network, experience ya, iya betul. kan. Kalau dari sisi milenial kita mungkin bisa ngerti teknologi gitu. Teknologi, knowledge-nya lebih hebat Knowledge-nya loh. lebih hebat, tapi experience and Iya, wisdom betul. itu kan nggak Itu bisa dibutuhkan. didapetin gitu. Jadi kemarin saya diundang oleh BUMN ya, mereka bikin BUMN startup di ICE. Yes. Saya bicara dan mereka agak kaget. Saya juga bingung tuh, cuman talk show biasa. Saya bilang dan kebetulan Pak Jokowi pagi harinya ngebuka dan ngomong bahwa 85 sampai 90% startup itu gagal. 85-90% startup di Indonesia Startup itu gagal. itu gagal. Ya, jadi saya bilang kemarin kan nggak sengaja walaupun topik organ gitu. Karena gitu saya bilang, Anda ini adik-adik ini kan terlalu merasa sok pinter tuh. Iya. Teknologi, IT, ya, ide bisnis, gila kita nggak kepikir. Ada metaverse, ada NFT, Iya. kita nggak nyambung tuh. Iya, iya. Dunianya beda gitu ya, Iya, Bang, tapi saya bilang Anda tetap butuh orang tua loh. Advisor gitu ya. Iya, you need mentor. Mentor itu gunanya apa? Mereka punya network, Iya. mereka bisa ketokin pintu, Betul. door opener, mereka punya experience, Yes. mereka punya wisdom. Kalau lulu semua nih, founder-founder muda-muda berantem, siapa yang ngedamain? Orang tua. Setuju. Makanya saya bilang kita harus bekerja sama. Benar, Tapi benar. orang tua juga harus respect kepada anak muda. Kalau anak muda sekarang jauh lebih pintar tuh. Iya, dan satu lagi nih Bang, ya, aku sendiri gitu ya, sebagai milenial tuh agak prihatin dengan kondisi beberapa perusahaan sekarang tuh kita krisis leadership gitu. Jadi artinya gini, 2025 tuh bentar lagi Bang, dan katanya diramalkan 70% struktural dan strategik itu ada di milenial. Betul. Tapi banyaknya, ini yang aku lihat ya Bang, nggak cuma di satu BUMN aja gitu, di banyak perusahaan tuh mereka tuh nggak mau naik ke struktural. Jadi mereka nggak mau dipromosiin karena nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau dipindah keluar kota, nggak mau keluar dari home Kerja base, tetap mau fleksibel mau ya. fleksibel. Di dari rumah dan dari kantor. Iya, tapi Iya, iya. gaji pengennya gede. Itu kebanyakan gitu. Kepengen didengerin Terus ya. kalau misalnya enggak, mereka punya pikiran, udahlah bikin bisnis aja lah, Iya. jadi YouTuber aja lah gitu. Kerjaan kita nih Bang. Jadi akhirnya aku lihat, terus kalau 2025 nanti harusnya tuh generasi kan bapak-bapak X dan baby boomer ini akan semua akan indah dan Iya. pindah ya, pensiun Betul, gitu. betul. Akan terjadi kekosongan demografi Oke, kita iya. dari millennial leader ini. Nah ini aku sebenarnya memprihatinkan itu gitu Bang. Siapa yang mau gantiin kalau nggak ada yang mau disiapin? Betul.
gitu. Jadi ini tren nih, kita nggak bahas Indonesia dulu nih, An. Di luar negeri sekarang kejadiannya. Saya kemarin ngomong dengan seorang ahli HR ya, yang sekarang dikerja di Jardine Matheson. Oh, Itu perusahaan Astra yang ada di Hong Kong. Dia jagoannya tuh. Orang Tegal tuh. Topik saya berapa minggu yang lalu tuh adalah terjadi apa yang disebut dengan Great Resignation. Oh, Great GRIT ya? Ya, jadi di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia sekarang, Amerika, Malaysia bahkan ya, kemudian di Australia, di Inggris itu terjadi apa ya, bedol deso, pekerja-pekerja keluar. Karena mereka udah terbiasa bekerja pada saat pandemi. Online ya. Online, di rumah, lebih bebas, ya. pakai jeans. Bisa Nah, sambil begitu masak. sekarang dunia Offline. kerja menjadi agak normal nih. Hybrid lah ya sekarang. Ya hybrid dan lebih banyak offline. Offline. Mereka memilih, enggak, saya udah terbiasa kerja dari rumah. Dan mereka keluar tuh, banyak sekali yang keluar. Ada yang bikin usaha sendiri, ada yang menjadi content creator, ada yang menjadi konsultan. Itu yang terjadi. Iya. Walaupun di Indonesia kejadiannya beda lagi ya. Betul. Mungkin Anda mau komentarin juga, kenapa, apa yang terjadi? Iya, aku rasa generasi yang lahir 95 ke atas nih ya Bang khususnya. Adik aku nih, aku kan Y, aku 80-an. Ini Z nih, anaknya Bang Helmi lah ya, yang sekarang lagi kuliah gitu. 95, 2000 ke atas, itu tuh mereka hidup di era yang opportunity-nya tuh lagi banyak gitu, dan mudah. Itu yang nggak didapatkan dari privilege angkatan sebelumnya. Sehingga pada saat mereka menemukan opportunity itu, mereka tuh punya mindset yang ngapain sih kalau harus susah-susah, orang ada yang mudah. Dan bisa jadi kalau kita ada di generasi mereka, kita akan melakukan hal yang sama. Aku sih merasa seperti itu. Nah, cuma ini akan jadi bahaya pada saat perusahaan nggak bisa memfasilitasi gitu ya Bang ya. Mereka-mereka yang qualified ini untuk ada di perusahaan itu. Kenapa? Karena mereka akan susah mau nyari orang yang qualified gitu. Jadi aku rasa harusnya nih sekarang perusahaan lagi banyak yang memikirkan gimana mereka mikirin value yang materi non materi buat retain si orang-orang keren ini. Yang kedua, dia lagi punya program termasuk yang aku lagi kasih people development itu memberikan experience. Jadi mereka ini dikasih ruang inovasi, dilombakan, mereka dikasih ruang untuk promosi yang eskalator yang lebih cepat. Jadi dikasih experience. Itu yang mereka butuh ya? Itu yang mereka butuh, pengakuan dan eksperimen. Ini yang kayaknya lagi dibuat juga sama perusahaan-perusahaan menjawab tantangan yang terjadi di luar. Karena bisa jadi sekarang yang dibahas PHK, tapi sebenarnya juga ada tuh Bang perusahaan-perusahaan yang sebenarnya lagi pusing mikirin untuk retain orang-orang yang keluar ini gitu. Banyak bos-bos yang kayak, Mbak, gimana sih Mbak Ana mempertahankan milenial atau Z ini, karena kita udah kasih duit, kita udah kasih ini, mereka malah milih kerja di startup yang lebih fleksibel, yang lebih challenging. Anak-anak sekarang itu lebih apa ya, entrepreneurial mindsetnya itu lebih tinggi dari angkatan saya. Iya, betul. Angkatan saya itu apalagi di kampung-kampung, semua orang kepengen jadi pegawai negeri. Saya pernah diundang oleh BI untuk ceramah di satu tempat, di beberapa tempat, karena di tempat itu semua orang tua kepengen anaknya jadi pegawai negeri. Bayangin, ada bank buka, mereka nggak mau daftar. Sampai ada calon mertua yang harus syarat menantunya jadi pegawai negeri. Karena saya nggak tahu, di sana itu memang satu, kalau orang tua saya pride gitu. Ya? Bukan pride aja, ada pensiunnya. Emang swasta nggak ada pensiunnya? Emang kita nggak bisa bikin pensiun sendiri ya? Iya, itu dia persoalannya kan, tapi mindset orang tua. Ya, betul. Dan memang di kampung itu pegawai negerinya kaya-kaya. Gue bingung dari mana tuh. Padahal saya tahu, saya ini kan 26 tahun jadi pegawai negeri ya Bang. Aduh, di kampung saya ya pernah ada sampai untuk jadi pegawai negeri itu bayar loh, jual sawah. Itulah yang terjadi, itu yang sekarang lagi banyak saya bahas. Ya, kan khawatirnya jadi balik modal tuh Bang. Iya, itu yang terjadi di mana-mana. Apalagi kalau orang masuk pegawai negerinya bayar tuan, apa yang terjadi? Gue bayar. Iya kan, dan dia kan nggak terlalu mau menunjukin effort, performnya dia. Iya, perform. Beda kalau dia waktu masuk itu betul-betul tesnya murni, rekrutmen itu berkompetisi. Nah inilah yang terjadi sekarang. Nah sekarang kan lebih kepengen bisnis. Ada kepala dua, udah CEO. Saya seminar saya CEO Mastermind, ada umur 17 tahun udah CEO. Dan perusahaannya jalan, anak. Dia lihat Belva sekarang, kepala dua udah triliunan. Dia lihat William Tanu, ya. Dia lihat banyak sekali contoh-contoh yang bikin kopi kenangan. Ada Haidar yang kemarin ST, yang kemarin sempat rame karena ada kliennya dia marahin gitu kan. Itulah anak-anak muda. Hebat-hebat. Jadi triliuner itu umurnya kepala dua. Betul. Sekarang itu trennya sih Bang, kayak ada
akselerasi gitu untuk mereka yang dulunya mungkin harus ditempuh dengan jarak 20 tahun mereka bekerja baru bisa ada Iya, di posisi itu. sekarang bisa lompat. Bisa lompat gitu. Tapi bahaya juga sih Bang sebenarnya. Ya saya bilang tadi. Mentalitinya kalau nggak siap, Iya, kadang-kadang mereka nggak siap, nggak ngerti keuangan, iya nggak ngerti itu. cepat Saya naik, kan, cepat turun saya kan gitu ya. pernah jadi sampai sekarang kan saya menjadi juri di salah satu kompetisi entrepreneur. Yes. Kita tanya harga pokok penjualan, nggak ada yang bisa ngitung. Iya, OPEC sama CAPEC kecampur-campur. Anak saya umur SMA itu udah punya perusahaan. Dia jadi apa ya? Salah satu chip kreatifnya. Oh, Satu hari mau bidding, ada perusahaan ngundang dia untuk masukin desain iklan. Di sananya, tolong ya disiapin badan hukum. Dia nanya saya, Pak, badan hukum itu apa sih? Tapi mereka, kartu nama keren nih. Kartu nama keren, mereka udah ada CEO-nya. iya. Ya, jadi, dan itu fenomena yang terjadi. Betul. Jadi, pajak nggak ngerti itu. Ditanya pajak, marah-marah. Emang harus bayar pajak ya? Kan gua kan nggak dibantu siapa-siapa dapat ini. Jadi inilah yang saya bilang, kalau di awal-awal ya oke, tapi untuk berkembang, untuk skill up, mereka punya Benar. persoalan. Karena kan kita kalau bilang usaha tuh kayak nggak cuma achieve sesuatu gitu ya, tapi kekayaan yang memang itu long term gitu ya Oke, Bang ya. oke. Gimana perusahaan tuh bisa sustain. Makanya mungkin kolaborasi itu tetap harus ada Iya, sih Bang, iya, aku iya. rasa. Ya, makanya saya bilang perusahaan yang sukses, instansi yang sukses, karena saya diminta untuk bicara dulu bagaimana saya bisa menggabungkan milenial dan non milenial itu untuk achieve ya di lembaga saya yang lama saya pimpin. Alhamdulillah ya, begitu saya pimpin kan lumayan naik tuh. Jadi artinya terjadi kombinasi yang baik tuh antara yang muda sama yang tua, itu yang saya diminta banyak sharing gitu. Kuncinya cuma satu kan, komunikasi. Iya betul, komunikasi Dan saling menghormati. iya, empati kalau di psikologi itu Empati, Bang. ya, empati. Empati dalam Ya. berkomunikasi tuh aku rasa juga kemarin kita Ya. coba sentuh gitu. Karena kalau enggak tuh ego masing-masing gitu ya. Ego sektoral tuh kayak Besar-besaran. aku dulu punya leader begitu kok, Iya, iya. kenapa aku harus menurunkan egoku Betul, gitu. Dan itu betul. kan selalu terjadi sampai akhirnya milenial umurnya mindsetnya kolonial Bang. Jadi itu terjadi dan mereka kayak ngerasa stuck sama karir mereka karena ngapain sih capek-capek mengembangkan diri toh gini-gini doang. Ya. Yang Ana sampaikan gitu, kan pasti diminta oleh BUMN, diminta oleh banyak perusahaan untuk menghadapin apa ya, angkatan kerja yang milenial, makhluk-makhluk asing nih, kan alien semua nih, Iya. bahasanya beda, kelakuannya beda, kalau ngomong kakinya diangkat, ya kan? Bener. Itu Megang handphone gitu. megang handphone gitu. Kalau meeting itu nggak bertahan, Iya, iya. ya kan? Kalau meeting mereka tetap pakai handphone, ya, nggak mau masuk dari jam 8 ke jam 4 Iya. gitu. Apa yang anak Yang- nasihatkan ke Kemarin sih bos-bos kita itu? ini ke bos atau ke ke, peserta? ke bosnya dulu lah, Oke, kalau ke ke atas employer ya. ya, ke atasan. Kalau ke atas tuh kita harus nyamain mindset dulu sih Bang. Kayak mindset apa yang mau dicapai gitu. Iya. Karena kalau mindsetnya masih ego, ya agak sulit. Kita kasih stimulus yang di bawah, yang atas masih kuat dengan mereka yang harus nyesuaiin kita. Jadi mindset kolaborasi itu sih Bang, atas harus bisa memahami gimana mereka jadi leader. Oke. Jadi mindset leadership mindset itu menurut aku tuh dasar banget. Bagaimana setiap leader mau dia adalah di level tertinggi maupun middle, dia bisa berperan sebagai leader yang benar-benar Oke. create leader baru. Oke. Karena kalau mindsetnya masih bos, ya dia nggak akan melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya gitu. Iya, betul. Nah jadi pemahaman yang dasar itu kemarin. Jadi dengan cara aku memberikan gambaran ini loh yang milenial mau. Iya. Kan saya tuh Empati lagi judulnya. Empati ya. lagi Empati judulnya. ini loh yang disukai, dimaui, Betul. yang tidak disukai Dan kita pakai oleh data anak-anak. Bang, kita pakai data. Jadi dalam pelatihan kita itu kita nggak cuma satu arah, kita ada self assessment, kita ada self learning, semuanya kita input dengan ada type form. Jadi nanti semua data itu kita collect, kita kasih ke manajemen, terus selesai acara tuh kita biasanya present ke manajemen bahwa ini achieve yang mau kita capai ini hasil datanya, sehingga kalau kita mau pelatihan ini tuh nggak cuma sekedar 2 hari selesai, ya harus ada yang berubah Iya. dari atas gitu. Nah yang atas ini aku belum sampai ke level atas, biasanya town hall doang, tapi biasanya atas-atas ini ada leader yang mungkin mentornya selevel Bang Helmi Yeah, gitu kali ya gitu. Tapi paling enggak aku mencoba untuk meng-capture ini yang teman-teman millennials kehendaki, yang mereka butuhin. Mereka tuh butuh role model, mereka butuh inspirasi, butuh environment, butuh bekerja environment, kadang butuh direction, kadang Betul. butuh motivasi gitu. Dan itu sebenarnya adalah keseharian yang sebenarnya nggak sulit, Oke, tapi oke, harus setuju. ada
empati tadi, Bang, dan investmentnya adalah open atau accountable communication yang terus-menerus gitu. Dan itu kalau semua leader bisa kayak gitu, aku rasa tuh bisa cepat nih stimulus yang di bawah. Saya beruntung yang ngundang saya adalah top level ya. Biasanya kalau saya bicara, saya pernah bicara di KY, pernah bicara di BPK. Apa tuh Bang? Kenapa tuh mereka nggak bisa kayak gitu semuanya tuh Bang? Saya cuma minta bahwa dunia sudah berubah, the world has changed ya. Bahwa leader-leader yang senior harus tahu bahwa anak muda itu makhluk yang berbeda. Iya. Ya kita itu memang hebat tapi pada masanya. Ganteng pada masanya. Semua akan ganteng pada masanya ya Bang. Pinter pada masanya. Sekarang masanya udah lewat. Iya. Jadi menurut saya seperti saya waktu ngobrol dengan Pak Profesor Renat Kasali, orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang punya humbleness untuk mengakui satu, ya kalau dunia sudah berubah. Nomor dua, kalau anak muda lebih pinter ya, minimal dalam teknologi dari kita. Betul. Ya. Tiga, bahwa kita mau belajar. Humbleness, kunci itu humbleness, kerendahan hatian. Jadi nggak bisa, wah aku ini hebat loh, aku lebih senior loh, aku tuh lebih gitu. Kalau udah begitu aku kelar. Iya, iya. Itu yang saya sharing. Kadang-kadang saya ngomong, mereka ada yang, oh iya ya Pak Elmi ya. Kan saya sekarang memimpin banyak sekali perusahaan dengan anak-anak muda, ya udah. Saya main aja sama mereka, ajak main pingpong, ngobrol. Kadang-kadang kita mengosongkan gelas nih, betul. menerima masukan dari mereka. Walaupun akhirnya yang decide kita sih. Iya, jadi formal informal interaction tuh penting ya Bang banget, ya? Banget. Mereka nggak suka tuh yang dapat leader yang bossy, gitu ya, yang main perintah, nggak suka mereka. Mereka tuh, ini semuanya masalah komunikasi. Yes. Jadi itu tuh. Terus kalau anak sharing ke anak-anak mudanya supaya mereka bertahan. Itu apa yang Anda sampaikan? Jadi pertama tuh investmentnya trust dulu nih Bang. Jadi dia harus trust dulu sama leader maupun perusahaannya. Karena ternyata ada riset yang aku baca gitu ya, 1.200 millennials dari 6 kota besar tuh waktu itu risetnya Dell Indonesia. Jadi dia ngeriset ternyata dari 1.200 milenial itu yang loyal tuh cuma 25% Bang. 9% udah ngaku mereka jadi toxic, udah kayak nggak mau ada contribution lagi dan skill mereka udah ngedrop. Yang 66% ini menarik mereka 50-50, kayak ya udahlah kasih 50% aja, ngapain harus ngasih 100% gitu. Nah akhirnya yang kita coba untuk masuk ke mereka adalah kita minta mereka tuh trust dulu. Ya ibaratnya gini nih, take it or leave it. Once kita take this job ya, you need to trust to your leader and your company. Karena kalau nggak trust, ya ngapain ada di sini? Mereka jadi kadang-kadang yang suka mereka keluhkan tuh kayak bos saya tuh nggak kompeten Mbak. Jadi saya tuh kayak apa-apa harus nggak kompeten di mata mereka ya? Di mata mereka. Karena kompetensi itu berbeda di mata mereka udah berbeda. Iya, itu sampai ada pemahaman kayak gitu ya. Tadi mungkin karena caranya cuma disuruh satu arah, jadi dia merasa kayak kok bos tuh nggak ada apa ya kontribusinya sih. Padahal mungkin itulah gaya mereka memimpin gitu. Jadi trust itu harus ditunjukkan dengan value. Mereka harus punya value Bang. Value kerjanya apa? Karena kalau kita cuma semata duit ya, aku tahu itu semua orang butuh duit, aku juga butuh duit gitu. Kalau kata Maslow, basic need-nya hierarki manusia itu ya memang basic need-nya salah satunya adalah uang. Tapi kalau cuma itu yang dicari, pasti kita akan cepat kehilangan motivasi. Karena ya the more we have and the more we want, nggak pernah cukup. Dulu gaji 1 digit udah happy, 2 digit kok kayak kurang bersyukur dan pengen resign lagi. Kayak nggak pernah cukup. Jadi akhirnya value yang mau mereka cari itu adalah aktualisasi diri, karena kebutuhan kita tuh adalah growing and contributing. Jadi kalau di dalam pekerjaan kita nggak bisa berkreasi menemukan growth zone kita, contribution kita apa, ya lu nggak bakalan nyaman di perusahaan manapun. Jadi value itu. Terus yang ketiga ya proof, ya kita harus ngasih bukti bahwa buktinya kita bisa kerja. Nah di dalam prosesnya harus belajar, menyesuaikan diri dengan atasan, menyesuaikan diri dengan bawah, tim yang di bawah dia, peernya, ya semuanya kuncinya komunikasi gitu Bang. Baik trust, value maupun tadi proof, itu dia proving ke perusahaannya kalau dia contribute, ya semuanya butuh komunikasi. Itu sih yang kemarin kita stimulus. Saya pernah baca dalam satu riset, memang anak-anak sekarang ya, milenial dan Gen Z itu memang job hoppingnya ya, pindah-pindah kantornya itu gede banget angkanya. Betul. Ada menurut riset itu, ada yang nggak pernah bertahan lebih dari setahun tuh. Dan mereka itu membanggakan tuh. Kayak kalau gitu dibaca ya. CV-nya itu banyak gitu ya. Banyak gitu. Dan mereka seneng pernah kerja ini. Dia bilang, "Om, kan artinya gue pernah dibutuhin banyak orang."
Dan gua pengalamannya banyak banget. Saya Padahal bilang salah. gimana tuh Bang? Kalau di kita Kacamata. kan perspektifnya lain. Perspektifnya Bang Helmi. Kalau saya pengalaman tuh berapa kali nerima pegawai kalau dia udah bekerja lebih dari 6 perusahaan itu anak ini ada bermasalah dengan kesetiaan. Loyalitas ya. Kalau nggak dia loyalitas, nomor 2 kerjanya jelek kan dia dipecat. Apalagi kalau sempat berjarak ya. Iya, Kenapa iya. nih ada sekian bulan off? Ini anak bermasalah. Kalau saya nih, saya berkali-kali nih Ngerekrut orang ngerekrut apa untuk yang membantu-bantu saya di C-level, saya lihat gitu. Jadi kalau cuman 3-4 perusahaan still oke. Apalagi kalau growth ya. Iya. Di sini dia staff, di sini jadi assistant manager, ini GM, this is okay. Tapi kalau cuman horizontal gitu, anak ini pasti bermasalah. Bermasalah dengan attitude. Iya. Iya, dan ya itulah yang paling ini. Itu salah satu yang dikeluhkan manajemen juga Bang. Jadi ketika sebelum pelatihan, biasanya manajemen tuh kasih aku data. Ini hasil assessment mereka. Jadi gap kompetensi yang paling tinggi itu bukan kompetensi pekerjaan, tapi Iya. personality and work attitude. Ya. Jadi dua itu yang justru di milenial ini sekarang paling Betul. krisis gitu. Betul. Saya lagi diminta berapa kali. Kemarin saya di Kementerian Perhubungan aja ngomongin itu ya. Saya menekankan kepada anak-anak muda. Saya ini seneng lah umur segini anak muda masih kepengen dengerin. Itu juga ada di konten-konten saya. Tapi saya tadi dengerin konten-konten anak tuh yang monolog. Kan terinspirasi dari Bang Saya Helmi. bilang bahwa kalau saya sebagai sebagai pemilik perusahaan mau hire karyawan, yang saya lihat bukan skill doang loh, Apa tuh Bang? attitude dan mindset. Yes. Kalau mindset iyalah, kita bisa challenge kamu mau jadi apa, Iya. next kamu jadi apa, oke. Kita bisa grab mindset dikit, tapi attitude itu jauh lebih penting. Nggak ada gunanya anaknya pinter, skillnya hebat, gitu loh, to the moon gitu ya, mentok gitu, tapi kelakuannya enggak. Iya, Nggak disiplin, nggak menghargain orang. Betul. Ya kemudian gampang putus asa, Iya. nggak bisa jadi team player, Iya. iya kan, toxic. Untuk apa? Iya, betul. Untuk apa? Malah kan menjadi jadi racun di lingkungan. Betul. Jadi jangan lupa ada orang yang biasa-biasa aja, tapi attitude itu keren. Ya, jadi saya ingat banget tuh Zig Ziglar bicara, it's your attitude, not your aptitude that will determine your altitude. Itu artinya itu adalah attitude-mu, bukan aptitude, bukan kemampuan yang akan menentukan ketinggianmu, level suksesmu. Dan itu yang menurut saya kita melalui konten-konten kita ngasih tahu anak-anak sekarang merasa hebat, lulusan terbaik dari sini, udah belajar di YouTube, orang tuanya dia ledekin, orang tuanya buka YouTube aja nggak bisa gitu ya. Iya, Jadi Bang, benar, jangan benar. lupa loh, sukses itu ditentukan juga oleh attitude. Iya, betul. Aku setuju banget tuh Bang. Banyak psikolog di luar nih yang udah neliti juga tentang grit yang tadi sempat disebut Bang Helmi gitu. GRIT ini kayak dedikasi, daya juang, persistensinya seseorang ketika bekerja itu ternyata juga jadi patokan kejujuran, Iya, patokan seseorang ini bisa sukses atau enggak gitu. Itu Karena lebih menentukan. itu yang akhirnya membuat nih anak tuh tahan banting nggak sih Iya, kalau lagi betul, perusahaan lagi drop, dia bisa ngelakuin Betul, apa buat betul. perusahaan gitu. Pengeluh atau orang yang Iya, optimis. komplainer atau dia problem solver Iya, gitu. kalau skill kan kita bisa tambahin lah. Betul. Kita sekolahin, ikutin training, ikutin seminar, bisa Iya, lah. benar-benar Gitu Bang. loh. Apa yang kan kita tahu di Indonesia sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan startup mengalami kesulitan. Perusahaan-perusahaan besar aja sekarang melakukan merumahkan, Layoff, ada ya. layoff. Demikian banyak pegawai kan pasti akan ada persoalan baru nih. Iya. Karena di tengah yang kena layoff itu ada juga yang tidak siap. Menurut Ana apa yang Ana bisa sampaikan kepada mereka? Pertama mungkin supaya mereka tidak di layoff, tadi Ana udah bilang, Iya. you have to have skill, Iya. harus punya diferensiasi. Nomor 2, bagaimana kalaupun terpaksa termasuk yang di layoff, apa sikap yang harus dilakukan? Oke, ini akan terjadi ya. Sikap yang harus diambil adalah mereka harus punya mindset seperti entrepreneur kayak kita nih Bang. Kita tuh Ya. kan nggak ada direction ya. Betul, Maju betul. terus pantang mundur gitu kan ibaratnya. Jadi harus bisa create opportunity yang memang possible untuk mereka lakuin. Ya. Mungkin nurunin sedikit idealisme dalam mencari pekerjaan itu sekarang bukan berarti kemudian nurunin value ya. Artinya apa yang ada di kesempatan di depan mata itu kayak diambil dulu gitu. Kayaknya aku rasa kalau kita nggak bisa kerja di perusahaan orang, kalau memang mau bikin perusahaan sendiri, nah itu dimulai dari langkah small step yang seperti Small apa step, sih ya. gitu. Ya. Jadi
yang perlu diturunin tuh egonya juga. Jangan sampai ada gambaran, aduh gue kan dulu kerja di startup X gajinya sekian digit terus jual mahal. Nah akhirnya kayak gara-gara itu mereka berapa bulan tuh mereka nganggur. Jadi lebih baik kayak ya udah ada orang yang ada masanya gitu. Semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu kan. Jadi kayak pada saat dia tuh memang lagi masanya dulu digaji gede, mungkin ada masanya dia harus belajar untuk kapasitas dia naikin skill, gajinya nggak terlalu gede nih. Tapi once dia punya experience di situ, dia tahu positioning dia di mana. Aku punya keyakinan suatu hari akan ada market yang memberikan value yang tepat gitu. Jadi jangan pilih-pilih dulu deh. Itu aku rasa gitu. Terus yang ketiga mungkin mereka ini perlu punya semangat belajar yang nggak boleh berhenti gitu bang. Itu yang harus ada gitu. Dan belajar itu nggak bisa sekarang kayak aku kan nggak punya privilege kayak Mbak Ana, kayak Bang, nggak bisa. Semua orang tuh punya resource-nya masing-masing dan sekarang YouTube Bang Helmy bisa kalian akses gratis gitu kan. YouTube aku juga bisa gitu. Jadi nggak ada alasan gitu untuk bisa mau nggak kayak gimana punya mindset untuk kesulitan itu adalah peluang baru, karena itu mindset yang aku punya sekarang bang. Jadi kalau dipikir-pikir dulu waktu bikin APDC gitu nggak ada yang ngajarin bang gimana bikin bisnis, aku psikolog, nggak ada keluarga yang ngasih tahu, nggak ada pendidikan. Tapi kan kita punya akses resource yang banyak, gimana ngebangun networking, bisa kenal Bang Helmy, itu tuh sebenarnya sesuatu proses yang kita masing-masing punya di dalam diri gitu. Tinggal mau nggak untuk belajar, itu yang aku rasa harus ada. Oke, saya sepakat banget ya. Jadi kalaupun ada adik-adik anak-anakku terpaksa di layoff, diberhentikan, dipecat, belajar dari gua lah gitu. Nanti abis ini aku minta Bang Helmy sharing ini nih. Rezeki saya naik justru karena saya dipecat. Iya. Pokoknya kalau dipecat jangan baper, ya ambil hikmahnya. Saya waktu dipecat kan saya cuma ngomong, saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Tapi itu bukan ucapan sugesti yang konyol ya. Saya belajar juga dari Pak Gita. Kita tuh harus harus punya kecakapan yang banyak. Ya, betul. Jadi kalau mati di sisi A kita masih punya B. Makanya itu kata Ana tadi, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah hal-hal yang tidak dikuasai. Betul. Ya, nggak ada salah sekarang belajar jadi videographer, belajar jadi YouTuber, ya, belajar ilmu-ilmu apa kayak yang melengkapi begitu. Jangan jadi orang yang selalu nyaman berada di zona nyaman. Kalau nyaman di zona nyaman, kecakapanmu tidak akan bertambah. Iya. Tidak akan bertambah juga. Bertambah dan bertahan ya bang. Iya, kalau masih dibutuhkan. Iya, profesi itu. Nggak relevan ya bang, yang sekarang bisa belum tentu 10 tahun lagi relevan. Iya. Banyak sekali profesi yang sekarang udah hilang. Yes. Jadi saya pikir itu, Ana, terima kasih banget. Sama-sama Bang Helmy. Semoga ini menjadi nasihat dari psikolog gitu. Kalau saya nggak jelas saya sekolah. Saya guru dari hanya ahli orang semua yang guru mengalami. lah. Makasih Bang Helmy. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Yes. Terima kasih, bye. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.